Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aril Febrian dengan NIM 2005056 dari kelas Ilmu Keolahragaan B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang pendidikan jasmani. Memiliki tubuh yang sehat dan bugar tentu menjadi idaman seluruh orang. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, seseorang bisa melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari yang ringan hingga berat. Namun masalahnya adalah sekarang ini tidak sedikit orang yang menyepelekan kondisi kesehatannya. Kebiasaan buruk seperti waktu tidur yang tidak teratur, jarang berolahraga, dan sebagainya menjadi salah satu faktor kondisi tubuh yang bisa menjadi drop. Kebugaran jasmani seseorang bisa didapatkan ketika sudah melakukan rutinitas yang konsisten. Selain melakukan latihan, mengatur pola makan juga sangat penting dalam kebugaran jasmani ini. Dalam artikel ini saya merumuskan masalah yaitu apa definisi kebugaran jasmani, kedua komponen apa saja yang terdapat dalam kebugaran jasmani, dan yang terakhir yaitu sebutkan manfaat dari kebugaran jasmani. Lalu tujuan pembuatan makalah ini tidak lain agar orang-orang lebih memperhatikan kondisi kebugaran dirinya masing-masing. Ini karena ketika tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, berbagai aktivitas ataupun rutinitas bisa dilakukan dengan baik. Adanya makalah ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait komponen dan manfaat dari kebugaran jasmani tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu definisi kebugaran jasmani. Secara umum, kebugaran jasmani diartikan sebagai kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Adapun aktivitas yang dilakukan tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing, bukan melampauinya. Ada perbedaan pendapat mengenai definisi dari kebugaran jasmani ini. Berikut dua di antaranya. Yang pertama, menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, kebugaran jasmani merupakan kondisi di mana tubuh dapat melakukan tugas rutin atau harian dengan baik dan efisien tanpa menimbulkan kelelahan. Tubuh yang bugar akan memiliki cadangan tenaga yang bisa digunakan ketika keadaan darurat untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, menurut Profesor Sutarman. Profesor Sutarman juga memiliki pendapat lain terkait kebugaran jasmani yang diartikan sebagai aspek fisik yang membuat tubuh sanggup melakukan aktivitas sehari-hari yang produktif dan tubuh dapat menyesuaikan diri terhadap pembebanan fisik. Materi yang kedua yaitu komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak terlepas dari komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Dengan mengetahui komponen-komponen berikut ini, setidaknya pembaca bisa menerapkannya dan membentuk tubuh menjadi bugar. Berikut di antaranya. Yang pertama yaitu daya tahan tubuh atau endurance. Daya tahan tubuh berkaitan dengan sistem aerobik yang memiliki tugas untuk pemenuhan energi tubuh dalam menggunakan paru-paru, jantung, dan peredaran lain untuk melakukan pekerjaan secara berurutan. Pembentukan daya tahan ini tidak terlepas dari latihan yang harus dilakukan secara rutin. Latihan bisa dimulai dari latihan yang ringan hingga berat dengan durasi waktu yang berbeda-beda, tergantung tingkat kesulitannya. Beberapa contoh latihan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh di antara lain adalah yang pertama yaitu lari dengan jarak dan waktu yang tertentu. Yang kedua, angkat beban berat ataupun ringan dengan jumlah yang tertentu. Dan yang terakhir, naik turun tangga atau bukit. Komponen kebugaran yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan berhubungan dengan fungsi otot dalam menerima beban dalam jangka waktu tertentu. Cara melatih kekuatan ini bisa dengan latihan angkat beban berat namun dengan frekuensi sedikit. Berikut rekomendasi contoh latihan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada back up dan sit up, lalu angkat beban
ringan hingga berat, dan yang terakhir squat jam dengan durasi dan jumlah yang tertentu. Lalu komponen kebugaran jasmani yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan di sini tentu berhubungan dengan gerakan yang dilakukan dengan waktu tertentu. Dalam hal ini, kemampuan otot kaki dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan. Contoh latihan yang dilakukan adalah lari jarak tertentu dengan waktu yang ditentukan. Lalu materi yang ketiga yaitu manfaat kebugaran jasmani. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani baik akan menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan maksimal. Semakin baik latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, maka semakin baik juga produktivitas seseorang. Berikut beberapa manfaat dari kebugaran jasmani. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi risiko penyakit mematikan seperti jantung, stroke, paru-paru, dan sejenisnya. Yang kedua, dapat mengurangi berat badan secara alami dan mencegah obesitas. Yang ketiga yaitu memberikan banyak energi untuk beraktivitas hari-hari. Yang keempat, mengurangi ataupun menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir yaitu menjaga fungsi tubuh agar tetap bekerja dengan baik. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kebugaran jasmani ini adalah bahwa ketika seseorang memiliki tubuh yang bugar, maka berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dengan baik. Proses pembentukan tubuh yang sehat dan bugar membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu keuletan dalam menjalankan beberapa latihan yang disarankan.